Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak 11 IPA 2 dan 11 IPA 3? Mudah-mudahan baik ya, alhamdulillah. Ini adalah lanjutan untuk penjelasan materi perhitungan perubahan entalpi dengan menggunakan cara non eksperimen yang tanpa rumus, yaitu dengan menggunakan hukum Hess. Diulang kembali untuk hukum Hess, ini ciri-ciri dalam soal itu berupa reaksi-reaksi. Lebih dari satu reaksi, berupa siklus, berupa diagram tingkat energi, atau bisa diketahui nilai delta H-nya. Kita langsung meluncur ke bentuk soalnya. Nah ini ya, hukum Hess. Hukum Hess ini dinyatakan sebagai penjumlahan dari dua atau lebih reaksi. Karena reaksi yang diketahui memang lebih dari satu ya, minimal ada dua. Maka entalpi reaksinya juga merupakan penjumlahan aljabar dari kalor yang menyertai reaksi-reaksi tersebut. Atau dengan ungkapan lain, hukum Hess itu menyatakan bahwa entalpi reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, ini bentuk-bentuk soalnya. Contoh soal. Nah, ini. Diketahui di sini ada 3 reaksi. Dari ketiga reaksi ini juga diketahui nilai delta H-nya. Hitunglah delta H reaksi dari N2H4 ditambah 2H2O2 menjadi N2 plus 4H2O. Nah, di sini sebagai patokan itu yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan ini kita lihat pada persamaan reaksi itu kan terdiri dari 3 bagian. Satu bagian zat yang ada di ruas kiri tanda panah namanya reaktan atau reaksi. Terus di sebelah kanan tanda panah ini namanya produk atau hasil reaksi. Dan di antara keduanya ini ada tanda panah. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Yang ditanyakan ini, yang di sebelah kiri ini namanya keadaan awal, dan yang ada di sebelah kanan namanya keadaan akhir. Nah, keadaan awal ini kalian lihat, N2H4, coba lihat dari 3 reaksi yang ditanyakan, N2H4 ini ada di reaksi yang mana? Ada di reaksi pertama. Terus posisinya ada di kiri atau di kanan? Di kiri, berarti reaksi pertama tidak perlu dibalik. Nih ya. Reaksi pertama ditulis apa adanya karena N2H4 atau N2 letaknya sudah sesuai dengan reaksi yang ditanya. Kemudian kita lihat lagi H2O2 yang ada di kiri ini yang ditanyakan. Coba lihat, tadi reaksi pertama sudah kita pakai. Kita tinggal lihat reaksi kedua dan ketiga. Ada nggak H2O2? Ada di reaksi yang pertama, reaksi yang kedua atau ketiga? Ya, ada di reaksi ketiga. Tetapi posisinya ada di ruas kanan. Sedangkan yang ditanyakan harus di ruas kiri. Maka reaksi ini dibalik. Kemudian dikalikan 2. Kenapa? Karena pemesanannya atau yang ditanyakan ada 2. Maka reaksi yang ketiga dibalik dan dikali 2. Karena pada reaksi yang ditanya H2O2 ada di kiri tanda panah dan koefisiennya 2. Delta H reaksi ketiga berubah tanda dan nilainya dikalikan 2. Jadi kalau reaksi ketiga ini kita balik, artinya yang pertama ditulis di ruas kiri, jadi ada di ruas kanan tanda panah. Kita balik semuanya, termasuk delta H-nya. Ya. Kemudian di sini kita jumlahkan reaksi 1 dan ketiga. Nah, menghasilkan reaksi dengan H2 dan O2 di kanan. Reaksi kedua untuk menghilangkan H2 dan O2 karena pada reaksi ditanya tidak ada H2O2-nya. Maka untuk tahap berikutnya kita
lihat di sini, reaksi yang kedua ini tidak perlu dibalik. Kenapa? Karena H2 dan O2 itu tidak diinginkan dalam pertanyaan ini. Ya. Delta H reaksi yang ditanyakan ini reaksinya tidak mengandung H2 dan O2. Jadi reaksinya itu harus bisa H2 dan O2 itu harus bisa dieliminasi. Syarat untuk bisa dieliminasi berarti harus berbeda ruas. Nah, ini dijumlahkan saja. Kalau sudah dijumlahkan berarti di sini kan ada, nah ini ya. Nah, ini O2 ada di sebelah kanan. Sebelah kanan ada 2O2, sebelah kiri pada reaksi 1 dan reaksi 2 juga ada O2, O2. Maka ini dijumlahkan. Karena di kiri 2O2, sebelah kanan 2O2, ini bisa dieliminasi. Jadi kalau ada zat yang sama berbeda ruas dieliminasi. Berikutnya juga dengan 2H2. Pada reaksi kedua 2H2 ada di kiri. Pada reaksi ketiga 2H2 ada di kanan. Sama jumlahnya. Ini dieliminasi. Kita coret. Jadi tinggal kita jumlahkan aja. Min 622 dikurangi 570 ditambah 376. Hasilnya min 816 kilojoule. Nah, ini ya. Demikianlah penjelasan Umi, mudah-mudahan bermanfaat. Jika masih ada hal-hal yang tidak jelas dan ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Pelajari terus materi yang Umi share di Google Class. Kalau ada masalah bisa WA lewat Japri atau grup. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, selamat berproses, semoga sukses. Amin, Allahumma amin. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.